pada tanggal 14 Agustus 1945 sekitar pukul 13.30, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih Pak Hatta. Bagaimana dengan kemerdekaan kita? Bukankah surat kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Tapi menurut saya bukankah kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Oh, maksudnya saya ada berkata seperti itu. PPKI itu adalah untuk Jepang. Jika kita merdeka tanpa melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi karena sepeda kita. Bagaimana kalau kita menghubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Apakah saya dan Syahrir boleh ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Silakan duduk. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Apa itu, Syahrir? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir. Kita memang tidak boleh gegabah. baiklah, mari kita pergi, Bung Hatta. Mari. Ayo Bung, malam ini juga akibatkan revolusi. Kita harus segera memperebutkan kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat malam ini, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potong leherku sekarang, tidak usah tunggu sehari. Sudahlah, tidak gunanya bertengkar. Mari duduk dan bicarakan baik-baik. Kat, Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Ambon. Karena benar Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita selagi kita bisa mewujudkan kemerdekaan itu? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak bisa bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka.
Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar Bung, kita harus segera melaksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tidak baik membuat keributan seperti ini. Saya tahu bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak bisa kabulkan permintaan saudara karena saya takut akan banyak korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawanya mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk segera melakukan proklamasi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak keduanya untuk segera melaksanakan proklamasi. Hah? Culik? Iya, kita culik keduanya lalu kita bawa ke tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Bung. Anda harus ikut kami. Kami bawa kemana hari ini? Lagi pulang, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang dibicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan mampu melawan karena ada Jepang Jawa masih jauh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Anda tetap harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda yang suka kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa kegiatan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian? Aku mempunyai istri dan anakku yang masih kecil. Lantas bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak sekali orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini ingin membaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana nasib dengan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar, aku tidak ingin berpisah dengan istriku dan anakku. Jika kalian ingin membaku, kalian harus membawa mereka juga. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda, anak dan istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Kami ingin Anda dan Bung Karno untuk segera melaksanakan proklamasi. Karena Hatta, kau juga di sini? ya mereka mau kemari. Mereka mau empat pada dulu juga. Ya, benar. Sekarang nih, apa sebenarnya terjadi? Gini, Bung. Kami ingin Anda berdua untuk segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerah dan ini saat yang tepat untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas hasil jerih payah kami sendiri, bukan hasil dari hadiah dari Jepang. Itu benar. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, kita bisa dijajah lagi. Ada apa, Saleh? Kenapa kau tidak menganggap seperti itu? Ada Ki Subarjo, dia memaksa masuk ingin menyulut Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya. Bukana, bisakah kau menemui Soekarno dan Hatta? Kenapa kamu menemui mereka? Saya ingin memberitahu bahwa rapat PPKI akan dibatalkan karena mereka tidak ada. Kedatangan saya ke sini untuk menjemput mereka. Bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang. Kenapa? Kami para pemuda telah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya untuk menemui mereka terlebih dahulu. Ayolah, mari. Rapat PPKI batal. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kenapa saudara Subarjo? Iya benar, Bu.
pagi pada pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang penting bagi bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Bahkan telah beratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turun. Tapi kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan tidak ada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan kepada diri, kepada mereka, tapi pada akhirnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang telah tiba saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan para pemuka-pemuka rakyat Indonesia, menyatakan kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dua, satu, dua, jadi dah cok. Satu, dua, aku udah mulai cok. Satu, dua, kok kayak gitu? Kok itu lagi? Itu kok pose foto. Kok mau jadi kayak pembangunan gitu lah. Satu, dua, tiga. Dia ulahnya ada tanda penengok dia udah balik ke sana.